Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasrif dengan NIM 1831042116. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paradigma penelitian. Pengertian paradigma penelitian. Istilah paradigma pertama kali digunakan oleh Thomas tahun 1970 dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution. Secara etimologi, paradigma berasal dari bahasa Yunani pradigion yang berarti pola. Paradigma adalah suatu cara pandang, cara memahami, cara menginterpretasikan arah pada tindakan. Dalam dunia ilmu pengetahuan dikenal dua paradigma. Yang pertama paradigma positivistik dan yang kedua paradigma interpretif. Paradigma positivistik adalah suatu paradigma yang menganggap bahwa ilmu didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur yang baku. Ilmu dianggap bersifat produktif, berjalan dari hal yang umum dan abstrak menuju yang konkret dan spesifik. Ilmu yang dianggap bersifat nometik yang didasarkan pada hukum kausal dan universal dan melibatkan sejumlah variabel. Paradigma positivistik pada gilirannya melahirkan pendekatan kuantitatif. Paradigma interpretif adalah suatu paradigma yang menganggap bahwa ilmu bukan didasarkan pada hukum dan prosedur. Setiap gejala atau peristiwa bisa dijadikan makna yang berbeda. Ilmu dianggap bersifat induktif, berjalan dari yang spesifik dan konkret menuju yang umum dan abstrak. Ilmu yang geografis artinya ilmu yang dianggap realitas melalui simbol-simbol dalam bentuk deskriptif. Menurut Sugiono, paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Hubungan antara variabel tersebut harus dapat menjawab jenis dan jumlah rumusan masalah penelitian. Variabel ini juga menentukan hipotesis dan teknik analisis statistik yang akan digunakan dalam teknik analisis statistik, termasuk asumsi-asumsi dan pola pengumpulan data yang mendasari paradigma metodologi penelitian. Pendekatan penelitian. Pendekatan kuantitatif. Harus diakui bahwa pendekatan kuantitatif memang memberikan warna terbesar dalam perkembangan ilmu keolahragaan. Lihatlah bagaimana seorang peneliti mengkaji denyut nadi maksimal untuk kemudian menentukan dosis latihan, meneliti kandungan asam laknat, mengukur kecepatan otot. Semua itu adalah contoh-contoh penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Bahkan penelitian pertama dalam bidang olahraga dengan pendekatan kuantitatif yaitu mengukur kekuatan otot tangan dengan menggunakan chin-ups. Secara garis besar, penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif ada dua macam. Yang pertama, pendekatan eksperimen adalah suatu penelitian yang dilakukan secara ketat untuk mengetahui hubungan sebab di antara variabel-variabel. Salah satu ciri pokok dari penelitian eksperimen adalah perlakuan yang diberikan subjek penelitian. Perlakuan bisa berupaya memberikan beban latihan tertentu, memberikan makanan suplemen, mengajar dan metode tertentu, dan sebagainya sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, penelitian non-eksperimen adalah suatu penelitian di mana penelitian sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memberikan perlakuan atau melakukan manipulasi terhadap variabel yang mungkin berperan dalam munculnya suatu gejala karena gejala yang diamati telah terjadi. Pendekatan kuantitatif. Sesungguhnya tidak semua kejadian atau fenomena dalam olahraga bersifat kuantitatif dan oleh karenanya harus diselesaikan dengan pendekatan kuantitatif.
Banyak masalah yang justru lebih efektif bila diselesaikan dengan pendekatan kuantitatif, apabila objek amatan ilmu kewargaan pada hakikatnya adalah perilaku gerak manusia, di mana di dalamnya perwujudan terjadinya interrelasi antara faktor-faktor yang kasat mata dan tidak kasat mata seperti dimensi kejiwaan. Perbedaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, pendekatan kualitatif mendasarkan diri pada kekuatan narasi, studi dalam situasi alami, kontak langsung di lapangan, cara berpikir induktif, berkembang dinamis, ada fleksibel desain, dan bersifat sirkular. Yang kedua, pendekatan kuantitatif mendasarkan diri pada angka, mengambil jarak dari situasi alamiah, menjaga jarak dari yang diteliti, desain tegas ditentukan dari awal, dan bersifat linear. Selanjutnya, Creswell mengusulkan tiga metode. Yang pertama, metode 2 tahap. Pada metode ini, penelitian melakukan kedua metode ini secara terpisah, tetapi dalam satu rangkaian penelitian. Kelebihan model ini adalah bahwa kedua pendekatan dapat dipisahkan secara jelas. Yang kedua, pendekatan dominan kurang dominan. Pada model ini, penelitian menggunakan 2 model, tetapi model yang satu lebih dominan dibanding metode yang lain. Misalnya, seorang peneliti melakukan penelitian kuantitatif mulai dari wala sampai dengan akhir. Selanjutnya, ia menggunakan wawancara untuk melengkapi datanya. Dalam contoh tersebut, metode kuantitatif lebih dominan, sementara metode kualitatif kurang dominan. Yang ketiga, model campuran. Dalam model ini, penelitian menggunakan kedua metode secara integrasi. Menurut Creswell, desain ini yang paling krusial, dalam arti jika tidak dilakukan secara cermat, justru lebih baik atau lebih banyak menimbulkan kebingungan bagi mereka yang membaca penelitiannya. Penelitian dalam olahraga secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori besar, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi secara kualitatif dan kuantitatif. Adapun kategori yang pertama, kuantitatif eksperimen. Jenis penelitiannya yaitu eksperimen murni, eksperimen semua kaji tindak deskriptif, survei korelasional. Yang kedua, kualitatif, studi kooperatif interpretif. Dan ketiga, kualitatif dan kuantitatif, model 2 tahap, model dominan kurang dominan, dan model campuran. Adapun jenis-jenis penelitian yang lazim digunakan dalam konteks pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama, penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan secara ketat untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel-variabel. Salah satu contohnya dari penelitian eksperimen adalah perlakuan treatment yang dikenakan pada subjek atau objek penelitian dalam penelitian eksperimen. Sejauh ini, seorang peneliti mungkin harus dapat memastikan bahwa variasi tahu perubahan yang terjadi pada variabel terikat benar-benar disebabkan oleh adanya manipulasi pada variabel bebas. Hal ini yang kemudian disebut validasi internal. Dalam kaitan mekanisme kontrol terjadi sesuatu yang sangat penting untuk mendapatkan validasi internal. Memang tidak semua ada yang diperlukan. Selanjutnya, kemauan melakukan, artinya subjek harus mendapatkan perlakuan yang sama dan sejauh mungkin dihindari subjek melakukan sesuatu yang mengganggu kesamaan perlakuan. Learning besar kemungkinan karena lokasi kelompok berdekatan
kelompok kontrol belajar dari kelompok yang mendapat perlakuan. Jika ini terjadi, jelas akan mempengaruhi hasil eksperimen. Eksperimen biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan terkadang cukup panjang. Selama eksperimen dilakukan, ada kemungkinan terjadi hal atau peristiwa yang mempengaruhi proses hasil dari eksperimen. Maturation. Seiring perjalanan waktu, pada diri subjek terjadi proses perkembangan dan kematangan yang mempengaruhi proses dan hasil eksperimen. Selanjutnya, selain validasi internal, bagaimana dikemukakan di atas, perlu juga diperhatikan validasi eksternal, yaitu sejauh mana kesimpulan penelitian dapat generalisasikan pada kelompok atau situasi yang lain. Pemilihan sampel secara random merupakan cara cepat untuk menghasilkan validasi eksternal. Dengan demikian, ada 3 bentuk penelitian eksperimen, yaitu eksperimen semu, dan eksperimen murni. Perbedaan ketiga bentuk eksperimen tersebut terkait dengan sejauh mana variabel yang diduga dapat mempengaruhi hasil eksperimen dapat dikontrol. Yang kedua, penelitian kaji tindak. Penelitian kaji tindak yang pada tataran tertentu juga bisa disebut dengan penelitian kelas, adalah proses penelitian bersiklus yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas secara berkelanjutan. Ciri umum PTK adalah memperbaiki praktek PMB dalam secara berkelanjutan. Artinya guru sendiri yang melakukan penelitian melalui PMB-nya, involvement dan involvement. Namun biasanya penelitian tindakan kelas tidak berhenti pada suatu siklus. Ini mengingat manfaat perubahan tidak dapat terjadi secara tiba-tiba, perlu ada tindak lanjut. Yang ketiga, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan gejala, fenomena atau peristiwa tertentu. Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan fenomena, kondisi, variabel tertentu, dan tidak dimasukkan untuk melakukan pengujian hipotesis. Secara umum, langkah-langkah dalam penelitian deskriptif adalah sebagai berikut: menentukan masalah, mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah, memilih atau menyusun instrumen pengumpulan data, menentukan sampel, mengumpul data, menganalisis data, menyusun laporan penelitian. Yang keempat, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Kuesioner berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responder. Secara umum, langkah-langkah penelitian survei adalah menentukan tujuan, menentukan sampel dan responden, menyusun kuesioner sebagai alat pengumpulan data, uji coba kuesioner untuk menentukan validasi dan rehabilitasnya, memberikan kuesioner pada responden, menganalisis data hasil responden, menganalisis data hasil survei, melaporkan hasil. Selanjutnya, yang kelima, penelitian korelasional adalah penelitian yang menggabungkan satu atau lebih variabel besar dengan satu variabel terikat tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut. Penelitian korelasional mendasarkan diri pada logika deduktif, yaitu dimulai dengan menggunakan sebuah teori sebagai dasar dan diakhiri dengan analisis data hasil pengukuran. Adapun langkah dalam penelitian korelasional sebagai berikut: menentukan masalah, menentukan sampel, menyusun atau memiliki instrumen pengumpulan data, mengumpulkan data, analisis dan interpretasi data, dan menyusun laporan. Yang keenam, penelitian perbandingan. Penelitian perbandingan adalah penelitian yang membandingkan satu kelompok sampel dengan kelompok sampel lainnya
berdasarkan variabel atau ukuran-ukuran tertentu. Yang ketujuh, penelitian evaluatif adalah penelitian yang menggunakan prosedur evaluasi untuk mengumpulkan data dan menganalisis data. Prosedur evaluasi memiliki dua kegiatan yang pokok, yakni pengukuran dan hasil pengukuran dengan standar tertentu. Adapun langkah-langkah dalam penelitian evaluasi adalah penegasan mengapa penelitian evaluasi dilakukan, memiliki metode evaluasi yang sesuai, mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, penentuan aspek yang akan dievaluasi, menyusun instrumen evaluasi, mengumpulkan dan analisis data, dan pelaporan hasil evaluasi. Selanjutnya yang kedelapan, penelitian pengembangan adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Istilah produk ini berarti perangkat keras atau hardware seperti alat pelontar bola, modul instrumen, alat bantu pembelajaran, model bimbingan dan sebagainya. Adapun langkah dalam penelitian pengembangan dapat dikemukakan sebagai berikut. Analisis kebutuhan, menyusun rencana penelitian, membangun produk awal, uji coba lapangan, merevisi hasil uji coba lapangan, menyempurnakan hasil uji coba, uji pelaksanaan lapangan, dan melaporkan hasil. Selanjutnya yang kesembilan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam. Dengan penelitian sebagai instrumen utama, metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ada dua, yaitu pengamatan dan wawancara. Pengamatan adalah memperhatikan objek secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan antara hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode ini dipilih apabila penelitian ingin memperoleh informasi kepada individu berkenaan dengan topik yang diteliti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.